Aduh, kenapa banyak sekali mobil? Mari lihat. Aduh, tahun demi tahun, setiap tahun ada pernikahan, tapi kita tidak pernah. Kamu ini, fokus saja kerja bongkar muat. Cari uang lebih banyak. Setiap tahun cari jodoh, setiap tahun gagal. Tidak bisa selalu menyalahkan mertua. Kalau kamu punya beberapa rumah, bagaimana Dewi bisa menikahi Pak Johnson? Betul juga, asal uang banyak. Tidak perlu khawatir cinta tidak memuaskan. Kerja, lanjutkan saja. Cepat lihat, Ibu Y. Kenapa Ibu Y lagi ke lokasi proyek? Dia datang inspeksi lokasi proyek. Bentuk tubuh Ibu Y ini berisi di depan dan belakang. Tidak heran, kecantikan teragung kota sungai. Aja, bualanya kenceng banget. Kalau kamu anak orang kaya, masa kerja bawa bata kayak kita? Iya benar. Kamu tahu apa? Dengerin ya dulu. Ayahku adalah raja tunai kota megah. Gue dikelilingi banyak cewek cantik. Nggak pernah putus. Terus gimana? Terus karena salah kenal orang, gue dikhianati. Hampir bikin keluarga gue bangkrut. Jadinya, ayahku marah besar, hampir usir gue dari rumah. Suruh gue belajar di luar selama 3 tahun. Makanya gue di sini bawa bata. Belajar 3 tahun lagi. Masa nggak percaya? Bentar gue hitung waktunya. Hari ini adalah hari terakhir gue belajar. Lewat jam 12 siang, masa belajarku selesai. Gue akan kembali jadi anak orang kaya raya. Bro, kalau kalian ada kesulitan, bisa cari gue. Udah deh, jangan bual. Kayak beneran aja. Hampir aja gue percaya. Gue emang anak orang kaya. Bos Y datang, Cepat kerja. Ayo. Kamu mau kemana dasar anak bandel? Kamu mau bikin aku mati marah ya? Bu, jangan bicara lagi. Aditya Sanjaya itu orang seperti apa ibu belum tahu? Dia itu playboy, mengandalkan uang kotor keluarganya, hanya tahu hura-hura. Aku kasih tahu, aku lebih baik nikah dengan tukang bangunan ini daripada nikah dengan Aditya Sanjaya si brengsek itu. Kamu ya? Bukan aku. Baik, kau nikah saja sama buruh kasar ini. Baik. Ikut aku. Mau kemana? Nggak mau pergi. Kamu mau apa? Ada apa nih? Kembali sini. Jangan begini. Jangan begini. Kamu mau apa? Jangan. Masuk. Jangan begini. Kembali sini kamu. Kamu mau pergi kemana sih? Berhenti. Lihat lagi, mata kamu akan aku cungkil. Itu kebetulan sekali ya, kita ketemu lagi. Iya, kebetulan banget. Karena sudah ketemu lagi, tolong bantu aku. Pura-pura jadi pacarku. Untuk menghadapi orang tuaku. Maaf ya. Aku nggak tertarik. Bantuan ini aku nggak bisa kasih.
Kalau kamu nggak mau, aku akan laporkan kau atas tuduhan pemerkosaan. Peristiwa hari itu, bagaimana ceritanya? Semuanya tergantung mood aku. Waktu itu kan kamu yang maksa menguasai aku. Aku ini pria sejati. Tubuh suci tanpa alasan mendapat penghinaan. Aku yang jadi korban. Terus siapa yang bisa buktikan? Waktu itu cuma kita berdua. Kalau kamu nggak mau, aku akan lapor polisi. Sebaiknya kamu pikir matang-matang. Baik. Kamu kejam sekali. Aku setuju. Sungguh keterlaluan. Sudah menguasai kesucianku, masih kurang. Bahkan pertama kali urus surat nikah, juga kamu kuasai. Dengar ya. Jangan berkhayal tentang aku. Kamu hanya tameng aku untuk menghadapi orang tua. Setelah urusan selesai, kita bersih-bersih. Baik. Karena kamu sudah bicara sampai sejauh ini, aku juga punya satu syarat. Bilang, Kamu nggak boleh lagi seperti waktu itu, ngidam tubuhku. pergi sana. Sekarang pulang temui orang tuaku. Jelaskan semuanya. Selamat datang kembali, Bapak. Selamat datang kembali, Bapak. Selamat datang kembali, Bapak. Bapak Direktur, perjalanan Bapak pasti melelahkan. Sudah ketemu di mana anak saya? Foto Tuan Muda sudah saya kirim ke anak buah. Begitu ada kabar tentang Tuan Muda, saya akan langsung memberitahu Bapak. 3 tahun berlalu dalam sekejap. Hari ini adalah hari di mana bocah itu masa latihannya berakhir. Entahlah, setelah latihan selama bertahun-tahun ini, apakah dia sudah menghilangkan sifat gegabahnya itu? Saat masih muda, Tuan Muda memang agak gegabah, tapi juga cerdas dan tajam. Lingkungan latihan selama 3 tahun ini sangat keras. Saya yakin dia pasti akan memberi kejutan pada Bapak. Semoga saja. Fajar, nanti ketemu ayahku. Jangan ceroboh. Kalau sampai ketahuan, aku akan laporkan kau memperkosa. Kau siap-siap masuk penjara. Peribahasa lama memang benar. Wanita memang yang paling kejam. Aku baru saja hampir menyelesaikan latihan 3 tahun. Kalau benar-benar dilaporkan seperti ini, bukankah harus masuk lagi 3 tahun? Tenang saja, aku tahu batasnya. Pegang pergelangan tanganku. Ayah, ibu, kami sudah pulang. Jangan-jangan anak kita benar-benar bersama buruh kasar ini. Xuyan, akhirnya kau pulang. Aditya Sanjaya, kenapa kau ada di rumahku? Saya datang hari ini untuk melamar. Kita berdua sudah kenal sejak kecil, teman masa kecil. Bolehkah kau memberi saya kesempatan untuk menemani seumur hidup? Maaf ya, kami berdua sudah menikah. Haha. Bapak, Ibu, apa kabar? Saudara bukan menantu Fajar Purnama. Kamu yang di lokasi proyek Sari Buruh itu? Apa buruh? Aku. Sari, kamu pasti bohong padaku, kan? Bukan. Lihat baik-baik. Sari, kamu pasti terhipnotis oleh rayuan murahan anak ini ya. Hei kamu, aku nggak tahu kamu kasih Sari obat bius apa, tapi aku sarankan kamu jauhi Sari. Kalau enggak, jangan salahkan aku nanti. Waduh. Kami nggak mau jauhan, bisa apa kamu? Mau apa? Kamu cari mati, Sari Kusuma. Lepas. Lepasin. Keluar sana, dasar. Agus Wibowo, buat apa kamu ke rumahku? Jangan banyak omong, aku tanya kamu. Kontrak pengalihan proyek konstruksi Teluk Bintang akhirnya kamu mau tanda tangan atau enggak?
Jangan keterlaluan. Sudah kubilang kontrak pengalihan ini nggak mungkin ku tanda tangani. Kalau gitu, aku kasih tahu kalau kontrak ini kamu nggak mau tanda tangan, aku akan bongkar rumah keluarga Kusuma ini. Aduh. Datang lagi satu. Cari ke sini, serahkan padaku. Lihat proyek orang lain untung, langsung mau merebut paksa. Memangnya nggak ada hukum? Jawab. Hukum? Grup utama kami di kota sungai ini adalah hukumnya. Aku lihat siapa yang berani ikut campur. Ini bukan Tuan Zhao yang bilang. Yang Mas Trian itu? Kenapa dia juga ada di rumah keluarga Kusuma? Nggak apa-apa, sudah tua-tua begini, urusanmu adalah urusanku. Yang Master Yan ternyata adalah menantu keluarga Kusuma? Tuan Yan, maaf, mata saya buta. Nggak nyangka Tuan Yan ternyata adalah menantu keluarga Kusuma. Saya tidak tahu diri, sudah lancang pada keluarga Kusuma. Maafkan saya, semoga Bapak Fajar bisa memaafkan. Berikanlah kelonggaran, saya akan pergi sekarang. Pergi sana, Baik. Saya pergi. cepat pergi. Fajar, sebenarnya kamu ini siapa? Kenapa dia begitu takut padamu? Orang kecil seperti dia tidak pantas kenal saya. Kalau kamu bilang Pak Agus dari grup utama itu, saya memang cukup kenal. Waktu saya kecil, dia pernah melayani saya. Jangan sok suci di sini. Kuli bangunan. Aku kasih tahu, saat Agus Wibowo bicara tadi, pandangan matanya sama sekali tidak pernah berpaling dari tubuhku. Orang yang berpikiran jernih pasti tahu, Bapak Yan yang dia maksud yaitu aku ini. Apa hubungannya denganmu? Sudah kuduga, ternyata Yan Xiao yang hebat. Aku hampir saja mengira kuli bangunan ini punya identitas penting. Bahkan berani meminjam marga keluarga kami. Sok jagoan di sini. Sok apa? Benar-benar merasa diri penting. Kamu ini terlalu berkhayal ya. Aku Fajar Purnama bertindak perlu meminjam nama orang lain? Cukup. Kamu ini cuma anak petani miskin. Berani menantang calon menantu bayiku? Kurasa kamu belum pernah merasakan pahitnya hidup. Keluarga Sanjaya kami di seluruh kota sungai bisnisnya ada di mana-mana. Ayahku juga telah menjalin kerjasama dengan grup utama. Agus Wibowo ini memberi aku muka. Itu sudah seharusnya. Kamu di sini sok hebat apa? Apalagi waktu kamu kecil Pak Agus melayanimu. Kalau kamu benar-benar kenal Pak Agus, panggil dia ke sini biar kami lihat. Iya, Sueyan. Lihatlah orang seperti apa yang kamu cari ini. Cepat bercerai dengannya. Baik, aku lihat waktunya. Tinggal kurang dari 1 jam lagi latihanku selesai. Tidak perlu aku memanggilnya, dia akan menghubungiku sendiri. Halo? Tidak bisa menemukan tempatnya. Oke, aku mengerti. Paman Bibi? Hari ini aku datang ke rumah, sengaja membawa beberapa hadiah. Tapi orang yang mengantarkan hadiah tidak bisa menemukan tempatnya. Jadi, tunggu sebentar ya. Aku pergi dulu sebentar kembali. Kamu terlalu baik hati, nak. Nanti kita sudah jadi satu keluarga. Tidak usah sungkan-sungkan. Aku tidak seperti orang-orang tertentu. Pertama kali datang berkunjung, bahkan tidak membawa hadiah sedikit pun. Paman, Bibi, tolong tunggu sebentar ya. Baik-baik. Cepat pergi, cepat-cepat. Kalian berdua masih bengong apa? Cepat uruskan prosedur perceraian mereka. Ayo. Proyek ini menurut kondisi perencanaan sudah disesuaikan satu versi, utamanya mengubah beberapa tempat ini. Dan di sini juga. Halo? Halo, Bapak Zhao. Saya baru saja melihat Tuan Muda Yan. Saya sudah menemukan Tuan Muda. Direktur Yan, Tuan Muda sudah ditemukan. Apa si bocah itu sekarang ada di mana? Cepat, laporkan ke direktur. Tuan Muda sekarang ada di mana? Halo Direktur. Tuan Muda sekarang sedang berada di keluarga Kusuma, kota sungai. Dan ada kabar gembira yang luar biasa. Kabar gembira apa? Tuan Muda dengan nona keluarga Kusuma, kota sungai sudah mendaftarkan pernikahan. Ini adalah kabar gembira yang sudah pasti, Direktur. Bagus sekali, saya tahu. Si bocah ini, urusan sebesar ini tidak memberitahu saya sama sekali. Benar-benar memberi saya kejutan besar. Xiao Zhao, kamu segera siapkan hadiah besar, kirim ke keluarga Kusuma. Hadiahnya harus mewah dan berharga. Direktur, tunggu dulu. Ada apa?
Kebetulan sekali keluarga Sanjaya di Timur Sungai ingin mengambil alih proyek kita. Keluarga Sanjaya juga cukup familiar dengan situasi di sana. Jadi bagaimana kalau kita minta keluarga Sanjaya untuk pergi ke sana? Dengan begitu, tidak hanya lebih cepat, tapi juga bisa sekalian mengobservasi keluarga Sanjaya. Bagaimana pendapat Direktur? Baik, Urusan ini saya serahkan padamu. tenang saja Direktur. Saya pasti akan memuaskan Anda. Bisa bekerja sama dengan Bapak Zhao adalah kehormatan saya. Bapak Zhao, tenang saja. Urusan ini pasti akan saya selesaikan dengan sempurna. Tidak akan membuat Bapak khawatir sedikit pun. Halo, Erlu. Cepat bantu saya siapkan hadiah yang mewah. Kirim ke keluarga Kusuma. Ingat, hadiahnya harus mewah dan berharga. Kalian berdua masih diam saja ngapain? Cepat urus perceraian ini untukku. Pak, Maaf sepertinya. kami tidak bisa bercerai. Kenapa? Karena Sueyan sudah mengandung anakku. Itu adalah cucumu, Pak. Apa? Kamu beritahu aku apa yang dia katakan ini benar atau bohong. Fajar Purnama, dasar bajingan. Untuk menipu ayahku, hamil pun bisa kamu karang. Ayah, itu benar. Kenapa keluarga Kusuma bisa punya anak durhaka sepertimu ini? Kamu mau membuatku mati kesal baru puas ya? Aku. Mertua, Bapak harus tenang. Ini kan ada kandungan. Siapa yang kamu panggil mertua? Aku tidak punya menantu sepertimu. Dengar Fajar Purnama, selama Hadi Kusuma masih hidup, Kalian berdua pasti tidak mungkin. dan kamu cepat gugurkan anak haram di perutmu ini. Lakukan perceraian ini. Dengar, kalau kamu menggagalkan perjodohan dengan keluarga Sanjaya ini, aku Hadi Kusuma tidak akan menganggapmu sebagai anak lagi. Ayah, aku tidak akan menggugurkan anak ini. Apalagi menikah dengan Aditya Sanjaya. Pelan-pelan. Pelan-pelan-pelan. Ayo, cepat taruh di sini. Hati-hati ya, taruh di sini. Tante, saya dengar Tante suka berkebun. Saya sengaja dilelang mengeluarkan banyak uang untuk membeli vas kristal giok untuk Tante. Semoga Tante suka. Cepat. Adik Sanjaya, kamu terlalu baik. Aku dan Ayah Sueyan sudah lama menganggapmu seperti anak sendiri. Masih saja repot-repot seperti ini. Ya, adik Sanjaya, vas kristal giok ini jelas sangat berharga. Kamu, demi tantemu, di lelang ini mengeluarkan banyak uang. Ini membuat keluarga Kusuma kami malu. Paman, Tante, kalian juga tahu, uang di mataku hanya benda duniawi. Asalkan kalian senang, aku walaupun dilelang keluarkan uang sebanyak apapun, itu tetap sepadan. Iya. Lihatlah anak ini. Cepat taruh. Buruh kasar brengsek. Lihat apa? Kamu ngerti? Botolmu ini kok kayaknya familiar sekali. Aku ingat, wahahaha. Ini kan waktu kecil dulu aku pakai untuk pispot. Apa? Bukankah ini dulu waktu aku kecil dipakai buat pispot? Apa? Fajar Purnama, kamu cuman kuli kasar di proyek, ngerti apa tentang harta tak ternilai? Aku kasih tahu, vas kristal giok ini aku beli dengan harga mahal di lelang. Berani-beraninya kau bilang ini pispotmu waktu kecil. Aku cuman ngomong jujur. Kenapa kamu marah-marah? Cukup. Tuan Yan sudah baik hati, kau malah menghina di sini. Sungguh tak tahu sopan santun. Pergi. Keluarga Kusuma tidak menyambutmu. Betul, kamu cuma buruh kasar. Pernah lihat barang berharga ini belum? Berdasarkan apa kau berhak bicara seenaknya di sini? Bapak Ibu, yang kukatakan ini benar. Ini memang pispotku. Waktu aku kecil, aku pernah mengukir nama di bawah vas ini. Hahaha, Fajar Purnama, kau benar-benar tak tahu malu. Aku kasih tahu, vas kristal giok ini dari penambangan sampai ukiran, semua dijaga dengan teliti oleh ahlinya. Berani-beraninya kau bilang ini pispotmu waktu kecil, bahkan bilang di bawah vas ini ada nama ukiranmu. Kurasa kau memang pantas mati. Aduh, kalau tidak percaya, balikan vas ini dan lihatlah. Bukankah langsung ketahuan? Baik, kalau di bawah vas ini tidak ada nama ukiranmu, maka kau harus berlutut dan meminta maaf kepadaku, dan juga jauhilah Sueyan selamanya. Bukankah ini dulu waktu aku kecil pakai baskom yang itu? Seharusnya tidak salah. Baik, Kalau ada namanya, kau harus telanjang bulat lari 3 putaran di bawah dan teriak 3 kali. Fajar Purnama adalah kakekku. Gimana?
Baik, sepakat. Hari ini akan kuperlihatkan akibatnya sok jago. Lihat. Apa ada? Ini beneran. Ini. Ini tidak mungkin dari Yan Xiao yang dikirimkan ke kita ini. Yanda Xiao. Wah, Kalah ya, terima saja, ayo lepas bajumu. Aku masih menunggu kamu memanggilku kakek. Menurutku yang harus panggil kakek adalah kamu. Paman, bibi kalian jangan sampai tertipu olehnya karakter Yan ini, mewakili tanda dari tungku kerajaan Yan dari dinasti Ming, tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Aduh, Yanda Xiao, coba kamu cium baunya. Waktu kecil aku sering kencing di sini. Aku juga pernah masukin belalang ke dalamnya. Paman Anda sudah lama mengoleksi barang antik, pasti Anda tahu, Yan Yao khusus untuk keluarga kerajaan. Tuan kamu bilang Yan Yao yang disebut Yan Xiao ini. Dari dinasti Ming? Yan Yao memang pernah ada. Paman, ini adalah catatan lelang dan berbagai sertifikat ahli. Silakan lihat, semuanya ada di sini. Bocah ini pasti ingin di depan Shuyan cari perhatian, jadi di sini ngomong sembarangan. Sudah kuduga kamu tukang kasar, mana mungkin kamu pernah lihat barang antik ini. Kamu cuma iri pada Yan Xiao yang memberi kita barang berharga ini. Makanya kamu buat cerita bohong untuk menipu kami. Bibi, akhirnya Anda sadar. Bocah. Kusarankan kamu cepat berlutut, sujud, dan minta maaf dan pergi dari Shuyan selamanya. Aku bisa anggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi kalau tidak. Aku bisa anggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak... Masih kalau tidak, ayo, lanjutkan. Kalau tidak, lalu bagaimana? Kalau tidak, gue sendiri nggak perlu turun tangan untuk menghajar kamu. Kalau aku kasih tahu Direktur Zhao bahwa kamu bilang dia pernah melayanimu, menurutmu, apa akibatnya? Kalau gitu, coba saja. Aku rasa kalau kamu kasih tahu Direktur Zhao itu soal ini, nanti setelah dia datang sendiri, dia malah akan memanggilku dengan hormat Tuan Muda. Fajar, omongannya keterlaluan. Jangan macam-macam. Kamu benar-benar sombong dan tidak tahu diri. Paman Bibi, nyawanya tidak berharga. Dia memang tidak apa-apa. Tapi, kalau aku kasih tahu Direktur Zhao soal ini, coba pikir, Shuyan baru saja menikah dengan Fajar Purnama. Mungkin ini akan menyeret keluarga Kusuma kalian. Masih diam saja apa? Cepat minta maaf kepada Tuan Aditya. Ayah, kenapa ayah selalu membela Aditya Sanjaya? Kamu tahu apa? Siapa itu Direktur Zhao? Kalau kita menyinggungnya, bisnis keluarga Kusuma kita nanti bagaimana? Ayah, maksud ayah? Bisnis lebih penting daripada pernikahan anak sendiri, ya? Kamu bodoh apa? Kami semua ingin yang terbaik untukmu. Bisa menikah dengan keluarga Sanjaya itu sudah untung besar. Keluarga Sanjaya bisa kasih kamu sumber daya, anak nakal ini bisa kasih apa? Shuyan, keluarga Sanjaya kami dan grup utama sudah bekerja sama. Nanti, meski belum tentu jadi nomor 1 di kota sungai, pasti akan jadi perusahaan terkemuka. Asalkan kamu mau menikah denganku, aku jamin nanti milikku adalah milikmu. Benar, kenapa kamu nggak cepat-cepat cerai dengan anak nakal ini dan bersama Tuan Aditya? Tidak, aku tidak akan menikah dengan siapapun selain Fajar Purnama. Aku nggak mau, aku cuma mau nikah sama Fajar Purnama, nggak sama yang lain. Hah? Jangan-jangan dia mau main sungguhan? Apa? Kau anak durhaka, coba ulangi lagi. Kalau hari ini kau nggak bercerai, keluarga Kusuma nggak akan mengakuimu lagi sebagai anak. Berani-beraninya kau. Aku nggak mau. Shuyan, jangan bikin bapak dan ibu marah lagi. Asalkan kau mau bercerai dengan baik-baik dan tinggal di sampingku dengan manis, kejadian hari ini akan kubaikan. Om Tante, apapun yang bisa dia berikan ke keluarga Kusuma, aku juga bisa. Tolong Om dan Tante. Kasih aku kesempatan. Kau? Kau cuma buruh tani. Kau sadar nggak sedang ngomong apa? Hahaha, sebenarnya aku benar-benar mahar sudah sampai. Kalian berdua minggir.
Ini siapa yang kirim? Paman. Kenapa Paman datang? Paman. Kok kamu datang? Jaming, kamu juga ada di sini? Paman, hari ini aku datang untuk melamar. Semua mas kawin ini ayahku yang menyuruhmu antar, kan? Memang ayahmu yang minta. Aku datang ke keluarga Kusuma untuk mengantar mas kawin. Sudah kuduga, ayahku memang sayang padaku. Dia tahu hadiah yang kuberi untuk Shueyan terlalu sederhana, makanya dia sengaja menyuruh pamanku mengantarnya lagi. Wah, calon besan ini memang sangat perhatian. Kita hampir jadi satu keluarga, masih begitu sopan. Lihat. Ini baru namanya gengsi orang besar. Orang yang terhormat melakukan hal yang terhormat harus memberi pelajaran pada orang-orang tertentu. Kalian beritahu mereka apa yang kita berikan. Gelang Jokotan, senilai 5 juta rupiah. Anting safir bintang terbatas, senilai 10 juta rupiah. Kalung safir gemerlap, senilai 50 juta rupiah. Satu kontrak pendanaan, senilai 500 juta rupiah. Sepasang vas porselen biru ming, perkiraan nilai mulai 1 miliar rupiah. Wah, sangat berharga. Ayahku benar-benar mengeluarkan modal besar untuk pernikahanku. Seberharga apapun aku tidak mau. Diam. Hei, kamu. Ambil satu saja dari hadiah-hadiah ini sudah cukup untukmu kerja keras seumur hidup, kan? Tinggal 1 menit lagi, latihannya akan berakhir. Selamat Tuan, telah berhasil menyelesaikan latihan 3 tahun. Saya sudah mengatur mobil khusus dan pesawat khusus, bersiap di kota sungai. Konvoi juga sudah siap menjemput Anda kembali dengan kemenangan kapan saja. Pesawat khusus tidak perlu. Kamu langsung jemput saya di keluarga Kusuma. Baik Tuan, dengar-dengar Anda menikah dengan keluarga Kusuma. Saya sudah menyiapkan beberapa hadiah sederhana untuk keluarga Kusuma. Tidak tahu apakah Tuan sudah menerimanya. Tunggu. Kamu bilang hadiah ini kamu yang kirim. Ya, Tuan, keluarga Sanjaya dari Timur Sungai ingin mengambil alih proyek kita. Kebetulan, keluarga Sanjaya juga cukup mengenal Timur Sungai. Saya rasa ini akan lebih cepat. Sekalian juga bisa menilai keluarga Sanjaya. Jadi biarkan keluarga Sanjaya mengirimkannya atas nama saya. Oh, begitu rupanya. Baiklah, kamu datang saja. Baik, Tuan. Berangkat, pergi ke keluarga Kusuma di Timur Sungai untuk menjemput Tuan pulang. Ya. Sanjaya, kamu bilang hadiah ini kamu yang kirim. Kenapa? Bukan saya yang kirim. Masa kamu si kampungan ini yang kirim? Benar, kamu si orang desa. Bagaimana kamu bisa mengirimkan hadiah pernikahan seperti ini? Di sini selain menantu baik saya, Tuan Sanjaya, siapa di antara kalian yang bisa menyediakan uang sebanyak ini? Ibu. Kamu diam. Benar. Hadiah pernikahan ini saya yang kirim. Fajar Purnama, kamu nggak bisa diandalkan. Aku tahu, kamu mau pamer di depan orang tuaku. Tapi ini kebangetan banget. Kamu bilang apa? Hah? Tepatnya, hadiah ini bukan aku yang kasih. Maksudku bawahan aku yang ngasihnya. Bawahan? Kamu si miskin punya bawahan? Apa kamu nyari dari tempat sampah beberapa pengemis buat jadi bawahan? Iya, menantu aku benar. Kamu cuma nelpon, lupa sama status buruh bangunan kamu. Malah numpang gengsi menantu aku. Sok-sokan di sini. Berani banget kamu. Tante, aku, Fajar Purnama berbuat, ngapain numpang gengsi orang lain? Kamu sok jago tanpa persiapan ya? Kalian kasih tahu dia, hadiah ini siapa yang ngasih? Mas kawin ini dari Tuan Muda Sanjaya. Dengar nggak, bocah sialan? Hadiah ini nggak ada hubungannya sama kamu. Benar atau tidak, sebentar lagi kamu tahu. Kamu bilang kesal. Paman, tante, aku mau lihat si miskin sialan ini bisa sok-sokan sampai kapan. Bukannya tadi kamu ngotot bilang mas kawin ini bawahan kamu yang ngirim? Oke.
Aku kasih kamu waktu sejam. Bawa bawahan kamu ke sini depan kita. Kalau enggak, nyawa kamu tinggal di sini hari ini. Menantu aku benar, Shueyan. Aku mau kamu lihat. Wajah aslinya hari ini. Telepon. Cepetan telepon. Oke. Ku harap Nanti kamu masih seberani sekarang. keluarga Sanjaya kami di seluruh kota Sungai, siapa yang berani nggak ngasih muka? Walaupun dewa sekalipun datang, harus duduk rapi ngomong sama aku. Fajar Purnama, jangan macam-macam. Aku ajak kamu buat tameng, jangan sampai nyawa melayang. Pergi! Mau pergi kemana? Aku kasih tahu, waktu sejam. Kalau orang kamu nggak sampai sini, aku anterin kamu ketemu Yan Luo. Santai. Karena kamu nekat cari mati, aku cuma bisa kabulin. Kasih waktu 20 menit, datang ke Keluarga Kusuma, Timur Sungai. Halo kamu. Kamu punya waktu 20 menit untuk datang ke Keluarga Kusuma di Timur Sungai. Gaspol, dalam 18 menit harus sampai di rumah keluarga Kusuma. Siap, Ibu Zhao. Budi Sanjaya, gimana kerjamu? Kamu sekarang juga ke rumah keluarga Kusuma dan temui aku. Kalau tidak, kerja sama proyek dibatalkan. Erlu, kamu brengsek. Situasi di sana gimana? Ibu Zhao sebentar lagi akan datang sendiri ke rumah keluarga Kusuma. Kamu brengsek, layani dengan baik. Kalau ada masalah, aku nggak bakal maafin kamu. Cepetan ke rumah keluarga Kusuma. Dasar, kerjaan apa ini? Aditya Sanjaya, sudah kubilang aku nggak suka sama kamu. Kamu mau apa lagi? Sari Kusuma, sampai sekarang kamu masih keras kepala. Oke, tenang aja mas, semua ada aku. Masih melindungi tukang kasar itu. Terus kenapa? Bagus, sekarang juga aku bakal babat dia. Berhenti. Paman, aku mau babat si brengsek ini sekarang. Jiaming, ayahmu baru saja telepon bilang Ibu Zhao dari grup utama sebentar lagi akan datang ke rumah keluarga Kusuma. Dia juga pesan khusus, jangan cari masalah. Orang-orang penting ini mereka lebih suka nggak lihat masalah. Nanti setelah Ibu Zhao pergi, kita ada kesempatan untuk urus dia. Buruh ini. Jangan-jangan dia punya status tinggi? Bapak Direktur Zhao akan datang ke keluarga Kusuma. Ini berita bagus sekali. Bapak, saya bilang ya, si bocah ini bilang Direktur Zhao adalah bawahannya. Lagi pula, sebentar lagi Direktur Zhao juga akan datang ke keluarga Kusuma. Kita bisa saja serahkan dia langsung kepada Direktur Zhao. Kalau Direktur Zhao senang, mungkin kita bisa kerjasama secara jangka panjang. Sanjaya, berharap terlalu banyak, dia tidak akan menghukum, saya juga tidak akan marah, malahan akan menghajar kamu. Bodoh, sudah begini masih sok jago di sini? Apa saya perlu sok jago? Karena dia adalah orang yang saya panggil. Fajar Purnama, saya tahu kamu punya harga diri yang tinggi, tapi kata-kata tidak boleh diucapkan sembarangan dan Direktur Zhao. Shueyan, saya tidak bicara sembarangan. Dia bilang Direktur Zhao adalah orang yang dia panggil. Benar-benar anak muda yang tidak takut bahaya. Lihat, benar-benar orang yang nekat. Shueyan jauh-jauh dari si pembawa sial ini. Semua orang jadi saksi ya, yang mengomentari Direktur Zhao ini tidak ada hubungan dengan keluarga Kusuma kami. Ya, tidak ada hubungan. Ibu, kenapa panik kalau Shueyan bisa menikah dengan saya? Kamu mengomentari Direktur Zhao, bahkan kalau menyinggung Direktur Zhao keluarga Sanjaya, kami bisa bicara beberapa kata dengan Direktur Zhao, pasti bisa melindungi keluarga Kusuma kamu. Tentu saja saya sudah setuju untuk menyerahkan anak saya untuk menikah dengan kamu. Shueyan pasti akan menikah dengan kamu. Calon suami saya memang punya hubungan yang kuat, bisa berhubungan dengan keluarga Zhao. Ibu, Anda terlalu berlebihan. Keluarga Sanjaya kami di seluruh kota Sungai, juga termasuk yang teratas, pasti tidak akan seperti si sampah yang hanya bisa sok jago ini. Sanjaya, kamu sudah bisa berhenti berharap karena Shueyan, dia sudah mengandung anak saya. Apa? Sari, dia sudah hamil anakku. Apa? Omong kosong. Jaming dia dan Sari Kusuma berselingkuh. Aturan keluarga Sanjaya kami, sebelum seorang wanita masuk ke keluarga, harus memastikan kesuciannya tetap utuh.
Jadi Sari Kusuma harus memastikan kesuciannya tetap utuh. Baru bisa menjadi istri. Paman Sanjaya, tenang saja. Sari di keluarga kami sejak kecil tidak pernah menyentuh tangan pria. Pasti masih perawan. Kamu tidak boleh mendengarkan omong kosongnya. Sama sekali tidak perlu diperiksa. Tidak perlu diperiksa. Kamu bilang begitu ya begitu. Keluarga Sanjaya kami tidak punya aturan keluarga? Tidak pernah menyentuh tangan pria. Kamu. Sari, kamu menipuku kan? Ya, benar. Baiklah. Keluarga Kusuma kalian bersekongkol menipu kami ya? Tidak. Aku mengerti, kalian memang ingin menipu kami. Mas kawin keluarga Sanjaya benar kan? Tidak, Tuan Yan. Kami tidak. Sama sekali tidak. Tidak ada hal seperti itu. Tidak. Masih berani bilang tidak bersekongkol? Aku sekarang akan memeriksanya. Bawa pakaian Sari Kusuma dan copot untukku. Aku mau periksa dia sekarang. Orang-orang, buka baju Sari Kusuma untukku. Jangan bergerak. Dia sekarang istriku. Coba sentuh dia, kau lihat nanti. Hahaha, bocah. Kau sendiri sudah susah. Nyawa sendiri tidak bisa jaga, masih mau jadi pahlawan? Dengar ya, urusan pemeriksaan ini hari ini harus dilakukan. Dewa turun pun tidak akan berguna. Aku paling benci orang yang memandangku dengan tatapan seperti itu. Jiaming, kau berani memukulku? Bocah, kau berani berkelahi? Kenapa aku tidak berani? Keluarga Sanjaya kalian hebat ya? Kalian keluarga Kusuma. Keluarga Sanjaya kami sudah kirim mas kawin yang besar. Iya. Kalian keluarga Kusuma terima mas kawin. Lalu anak perempuan dikirim ke ranjang pria lain. Sudah musuhi Bos Zhao. Belum cukup, mau jadi musuh keluarga Sanjaya kami juga ya. Paman Sanjaya, ini bukan urusan kami. Kami juga tidak tahu apa-apa. Dia yang bertindak sendiri. Aku terhadap keluarga Sanjaya sungguh tulus hati. Jangan banyak omong. Siapapun yang salah, hari ini kalian keluarga Kusuma. Kalau tidak beri penjelasan, berarti bermusuhan dengan keluarga Sanjaya kami. Aku pasti akan gabung dengan Bos Zhao untuk menghancurkan keluarga Kusuma kalian. Fajar Purnama, kau mau keluarga Kusuma ikut mati bersamamu? Kau cepat-cepat minta maaf pada Tuan Muda Sanjaya. Fajar Purnama, kalau kau masih memikirkan anak perempuanku sedikit saja, segera cerai dengannya. Lalu berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Sanjaya. Sujud minta maaf. Dia tinju aku sekali. Minta maaf saja bisa selesai. Kalau begitu maksud Tuan Muda Sanjaya? Aku mau dia merangkak lewat bawah selangkangan dan panggil aku kakek. Aku salah 100 kali, sampai aku puas. Sedangkan anak perempuan, aku akan periksa di tempat. Jalan keluar sudah diberikan kepada keluarga Kusuma. Tinggal lihat kalian mau atau tidak. Mau. Orang seperti Fajar Purnama yang tidak tahu aturan harus diajari baik-baik apa artinya hormat dan rendah hati. Apa kamu tidak segera melakukannya? Kamu tidak dengar Tuan Sanjaya sudah memberimu jalan keluar? Memang pantas disebut Tuan Sanjaya. Benar-benar orang besar berhati lapang. Tapi, anak saya ini dimanja sejak kecil. Nanti saat pemeriksaan bisakah lebih hati-hati? Ayah, Ibu, aku ini anak kandung kalian. Kamu, diam. Memeriksa badanmu saja kenapa? Masih merasa diperlakukan tidak adil. Ini demi kebaikanmu sendiri. Waduh, Paman dan Bibi. Untuk menjilat ke atas, anak kandung sendiri bisa dijadikan taruhan. Kamu. Dan kamu, orang terakhir yang menyuruhku berlutut masih terbaring di rumah sakit. Bangsat, kira aku tidak bisa marah. Anggap aku kucing sakit. Sekarang ku beri kamu waktu 3 detik untuk berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, hari ini kalian semua akan mati di tanganku. Si Fajar, kau membuat kami menyinggung Riani Wibowo. Sekarang kau membuat kami menyinggung keluarga Sanjaya. Kau ingin membunuh kami, ya? Karena kau mencintai Sueyan, cepatlah. Cepat minta maaf pada Tuan Sanjaya. Minta maaf? Menyuruhku berlutut? Keluarga Sanjaya pun pantas. Bahkan Riani Wibowo, tanpa perintahku dia tidak berani sedikit pun lancang. Mulutmu memang besar sekali.
Aku di kota sungai sudah hidup lebih dari 40 tahun, tidak pernah bertemu Riani Wibowo. Kau cuma tukang batu, bisa membuat Riani Wibowo bersembunyi? Fajar, bisakah kau berhenti membuat keributan? Berhentilah. Aku tidak membuat keributan, yang kukatakan benar. Riani Wibowo, ku beri waktu 1 menit untuk tiba di keluarga Kusuma. Dibilangin sedikit, langsung sok jadi orang penting ya. Riani Wibowo tiba. Pak Zhao sudah datang. Sudah datang, benar-benar datang begitu saja. Datang begitu saja. Fajar Purnama, sebenarnya siapa kamu? Hanya dengan 1 telepon? Bisa memanggil Pak Zhao kembali. Nanti kamu akan tahu. Hanya 1 telepon saja sudah bisa memanggil Pak Zhao, dan dia datang. Kalau begitu, tadi aku memperlakukannya seperti itu, bukankah ini sial-sial? Fajar Purnama, tadi Bibi memperlakukan kamu seperti itu. Itu adalah sebuah ujian. Ujian. Kamu tidak akan marah pada Bibi, kan? Tidak, Bibi, asalkan kamu bisa. Dia panggil siapa? Bohong. Orang yang datang bukan Pak Zhao. Pak Zhao dari kota sungai datang ke sini, paling tidak butuh 2 shichen. Berani-beraninya kamu menipu aku. Kamu cuma anak miskin, masih mau menikahi putriku? Pergi sana, pergi. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Baik-baik saja. Aktingnya cukup mirip ya, bahkan memanggil 2 bodyguard untuk menambah suasana. Hanya saja, sandiwara ini benar-benar buruk ya. Hanya saja, adegan ini benar-benar buruk sekali. Kamu, Dasar perempuan sialan berani memukulku. Aku memukulmu kenapa? kamu berani bertindak. Apakah kamu tahu akibatnya jika menghina keluarga Sanjaya? Aku tidak perlu tahu. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah mulai hari ini di kota sungai tidak akan ada lagi keluarga Sanjaya. Ini tidak mungkin benar-benar itu orang penting, Bos Zhao, kan? Tuan muda, cara aku menangani ini apakah Anda puas? Adegan kalian ini dimainkan terlalu buruk. Di seluruh kota sungai belum ada yang berani mengatakan menghapus nama keluarga Sanjaya. Aduh, benarkah? Paman jangan banyak bicara dengan mereka. Orang palsu ini putuskan semua urat tangan dan kakinya, dan sampah mati ini cabut lidahnya untuk kutarik dan beri makan anjing liar. Masih diam saja kenapa? Buat mereka berdua lumpuh untukku. Bambang Harto, Budi Harto. Paman. Lihat memberimu kesempatan, kamu juga tidak berguna. Harus membuat keributan sampai tak terkendali Bambang Harto, Budi Harto. Aku kasih tahu kalian jangan sentuh aku. Kalau tidak, ayahku tidak akan membiarkan kalian. Aku beritahu kamu kalau kamu berani biarkan aku menghubungi ayahku menelepon saat dia datang, pasti tidak akan meninggalkan mayat utuh untuk kalian. Tidak perlu, aku sudah menghubungi Budi Sanjaya menelepon. Dia segera akan datang untuk menebus dosa. Aku lihat kamu hanya tidak berani membiarkan aku menelepon ayahku. Kamu takut ayahku membongkar identitasmu sebagai aktor. Hei, daripada nanti menuntutku, lebih baik hari ini selesaikan masalah ini. Dia ingin menelepon. Biarkan dia menelepon. Telepon. Aku ingin melihat. Berapa lama kalian bisa berakting? Halo ayah. Bocah nakal, lari kemana lagi? Apa baik aku tahu? Bocah nakal, jangan-jangan dia membuat masalah dengan orang yang tidak seharusnya dia ganggu. Cepat segera ke keluarga Kusuma. Aku menasihati kalian, sekarang cepat berlutut minta maaf padaku. Ayahku datang, mungkin masih bisa memberi kalian meninggalkan mayat utuh.
Fajar Purnama, aku tahu orang yang kamu cari sangat hebat, tapi ayah Aditya Sanjaya adalah preman di timur sungai. Kamu tidak perlu untukku. Kalau begitu tunggu ayahmu datang. Agar aku bisa di hadapannya. Menamparmu 100 kali lagi. Kamu, Ini urusanku sendiri. Setelah hari ini, kita tidak saling berhutang. Tamu penting datang. Ini urusanku sendiri. Setelah hari ini, kita tidak saling berhutang apa-apa. Tamu terhormat sudah tiba. Bung Fajar, ayah, kamu akhirnya datang. Kalau ayah tidak datang lagi, anakmu pasti sudah dipukuli mati oleh mereka. Ayah harus membela anakmu ini. Selesai kampungan ini benar-benar menabrak tembok besi. Pasti mati tanpa ampun. Ini tidak akan menyeret keluarga kita, kan? Tidak mungkin kan? Ayah, mereka itu orangnya. Keduanya tidak tahu malu, bahkan berani merebut wanita pilihanku di depan umum. Budi Sanjaya, kamu benar-benar berani sekali. Zhao, Direktur Zhao, kok kamu datangnya cepat sekali? Kalau aku tidak datang lebih awal, aku tidak akan tahu kalau anakmu begitu sombongnya. Zhao, Direktur Zhao, aku tahu salahku. Ini karena aku tidak mendidiknya dengan baik. Direktur Zhao, tolong maafkan. Maafkan dia sekali ini. Ini, sebagai penguasa lokal di timur sungai, dia malah begitu hormat pada wanita ini. Mungkinkah Fajar Purnama adalah tokoh terkemuka yang menyembunyikan identitasnya dan pergi ke lokasi konstruksi untuk merasakan kehidupan? Kalau begitu, keluarga Kusuma kita bukannya akan jadi makmur. Bukan, ayah. Anak durhaka. Cepat tutup mulutmu. Bukan, ayah. Anak durhaka, cepat tutup mulutmu. Kamu tahu kamu telah menyinggung siapa? Nyonya Zhao pun berani kamu hina. Fajar Purnama, kamu benar-benar kenal Nyonya Zhao? Aku sudah bilang tadi, aku tidak hanya kenal tapi juga akrab. Fajar kecil. Apa yang kamu katakan benar? Cepat minta maaf. Nyonya Zhao, tadi kami tidak tahu diri telah menyinggung Anda. Semoga Anda jangan simpan dendam atas kesalahan kami. Beri kami kesempatan dan maafkan kami kali ini. Kami tidak akan berani lagi. Menurutmu apakah objek permintaan maaf kalian? Seharusnya aku... Tuan Muda Purnama, tadi saya kurang awas, telah menyinggung Anda. Seandainya tahu perkataan Anda benar, meski kami diberi 100 nyali, kami tidak akan berani. Maaf. Wah, kalau begitu, masih salahku dong. Tidak. Ini salah kami. Tadi bukan bilang mau aku merangkak lewat bawah kakimu. Tidak berani. Tuan Muda, bagaimana rencanamu menangani mereka? Tuan Muda, bisa membuat Nyonya Zhao memanggilnya Tuan Muda. Apakah orang ini adalah penerus keluarga Purnama di Kota Megah? Dia sikapnya cukup tulus, bisa dimaafkan. Hanya saja beberapa orang tampaknya tidak suka padaku. Bangsat, cepat minta maaf pada Tuan Muda Purnama. Permintaan maaf tidak perlu. Aku Fajar Purnama, dalam melakukan sesuatu tidak pernah berlebihan. Lakukan saja seperti yang dia katakan tadi. Secara terbuka, beri aku 10 kali sujud, berlutut, dan panggil aku kakek 100 kali. Aku salah. Aku Fajar Purnama, dalam bertindak biasanya tidak akan bertindak terlalu kejam. Lakukan saja seperti yang dia katakan tadi. Di depan umum, sujud dan ketuk kepala 10 kali untukku. Sambil berlutut, panggil aku kakek sebanyak 100 kali. Aku salah. Fajar Purnama, jangan kau berbuat semena-mena. Aku yang semena-mena? Baik. Tidak memaksa. Karena dia tidak mau, maka mulai hari ini keluarga Sanjaya di Kota Sungai dihapuskan. Buta matamu, apa yang Master Yan suruh kau lakukan, lakukan sesuai perintah yang Master Yan. Ternyata apa yang dikatakan Fajar Purnama benar. Kita salah paham tentangnya. Ya. Apa yang Master Yan itu di hadapan Fajar Purnama bukan apa-apa. Sampai-sampai kita hampir kehilangan calon menantu yang baik ini. Dengar tidak? Cepat. Kakek Yan, aku salah. Bagus. Aku salah, Kakek Yan. Aku salah, Kakek Yan. Aku salah, Kakek Yan. Aku salah, Kakek Yan. Pintar. Aku salah, Kakek Yan. Aku salah, Kakek Yan. Fajar Purnama, bagaimana kalau sudahi saja?
Calon menantuku yang baik, beri kelonggaran kalau bisa. Tidak perlu berdebat dengan orang hina seperti ini. Setelah hari ini, kita sudah tidak saling berhutang lagi. Kurangi saja kebencian untuk mereka. Baik, kalau begitu, karena istriku dan paman serta bibimu semua membelamu, ya sudah. Yang Master Yan, Anda memang murah hati. Yang Master Yan, tenang saja. Mulai hari ini, aku pasti akan mengawasi anak durhaka ini dengan ketat. Pasti tidak akan membiarkannya nanti mencari masalah. Anak durhaka, cepat berterima kasih pada Yang Master Yan dan Direktur Zhao. Terima kasih Yang Master Yan. Terima kasih Direktur Zhao. Fajar Purnama, hari ini kau membuatku kehilangan muka. Aku bersumpah, nantinya pasti akan membuatku membayarnya. Fajar Purnama, hari ini kau membuatku kehilangan muka. Aku bersumpah, kelak pasti akan membuat kau membayar mahal. Hanya dengan menyerahkan putriku pada orang seperti ini, baru aku tenang. Ya. Kalau begitu, urusan sekarang sudah hampir selesai. Sekarang kita harus membicarakan tentang mereka berdua. Ganti rugi karena merusak mas kawinku. Ini... Kenapa? Tidak mau membayar ganti rugi? Bayar. Pasti kami bayar. Nyonya Zhao pasti akan membayar. Hanya saja kami tidak tahu berapa jumlah ganti rugi yang Tuan Muda Fajar inginkan. Melihat kalian begitu tulus, ya sudah, bayarlah jumlah ini saja. 2 miliar? 2 miliar? Bukan 2 miliar. 2... Tidak mengerti. Tuan muda kami menyuruh kalian membayar 20 miliar. 20 miliar? Kami tidak mungkin dalam waktu singkat mencari uang sebanyak itu. Salah paham, bukan 20 miliar. Maksudku adalah kau berikan 2... Tuan muda sudah memberikan kesempatan pada kalian, tapi kalian masih ragu-ragu. Sekarang dia berubah pikiran. Minta kalian membayar 200 miliar. Aku hanya memberi kalian waktu 1 hari untuk mengumpulkan uang. Kalau tidak, keluarga Sanjaya akan dicoret dari daftar. 200 miliar. Aku hanya memberi kalian waktu 1 hari untuk mengumpulkan uang. Kalau tidak, keluarga Sanjaya akan dicoret. 200 miliar? Tuan Fajar, mohon maafkan kami. Bahkan jika kami jual seluruh keluarga Sanjaya, tidak mungkin bisa dapatkan 200 miliar. Tolong lihat. Bisakah dikurangi sedikit? Iya Tuan Fajar, tolong maafkan kami sekali ini. Kami benar-benar tahu salah. Iya Tuan Fajar, aku benar-benar tahu salah. Fajar Purnama, 200 miliar bukannya itu keterlaluan? Kalian semua salah paham. Aku tidak bilang sebanyak itu. Maksudku adalah kalian cukup beri 20 juta sebagai tanda saja sudah cukup. Baik, terima kasih Tuan Fajar. Terima kasih Tuan Fajar. Tuan muda, 20 juta ini bukannya terlalu murah untuk mereka. Lagi pula, mas kawin ini saja sudah lebih dari 20 juta. Aku mengerti, kamu hanya ingin melihat sikap mereka. Masih bengong apa lagi? Cepat transfer uangnya ke Tuan muda. Aku hanya memberi kalian waktu 1 jam. Pergi. Cepat. Ayo. Direktur Zhao, Xiaofeng, silakan duduk. Cepat duduk. Xiaofeng, aku lihat hubunganmu dengan Direktur Zhao sangat baik. Minum teh. Apa kamu benar seperti yang mereka bilang, seorang tuan muda dari keluarga kaya? Calon mertua dan ibu mertua ini terlalu mata duitan. Agar anak perempuannya bisa masuk keluarga kaya, pemeriksaan keperawanan pun berani dilakukan. Kalau aku beritahu mereka, pasti akan memaksaku menikahi anak perempuannya. Kalau tidak mau akan melaporkanku, itu baru repot. Bu, Anda mungkin salah paham. Aku tadi hanya bercanda. Sebelumnya, aku beruntung bisa kenal Direktur Zhao. Jadi, hari ini aku minta dia datang untuk membantu aku main sandiwara. Tuan muda, mengapa harus menyembunyikan identitas di depan keluarga Kusuma? Jangan-jangan ingin menguji keluarga Kusuma sekali lagi? Apa? Main sandiwara? Sebelumnya, saya pernah berkenalan dengan Ibu Zhao, jadi hari ini saya minta dia datang untuk membantu saya memainkan sebuah sandiwara. Apa? Sandiwara? Ayah, kenapa? Tidak apa-apa. Jangan pedulikan dia memang selalu bertingkah aneh. Baru saja saya dengar Ibu Zhao memanggilmu, Tuan Muda.
Ya. Nah, memang dipanggil Tuan Muda. Hah? Begini ceritanya, dulu kakek Ian pernah menyelamatkan nyawa saya. Jadi sejak saat itu saya selalu menganggap Fajar Purnama seperti adik kandung sendiri. Selalu memperlakukannya sebagai tuan muda dan memanjakannya. Oh, begitu rupanya kalau Ibu Zhao tidak bilang, saya benar-benar mengira Fajar Purnama adalah pewaris utama kota Megah. Karena semua hal ini sudah selesai, maka tuan muda, saya permisi duluan. Kalau ada keperluan lain, telepon saya kapan saja. Hati-hati di jalan. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, apakah Ibu Zhao pernah membantu keluarga kalian? Misalnya memberi beberapa miliar. Iya. Ibu, apa yang Ibu bicarakan? Diam. Tante-tante benar-benar pandai bercanda, jangan bilang beberapa miliar. Saya bahkan ratusan ribu pun belum pernah lihat. Kalau keluarga saya benar-benar punya uang sebanyak itu, masih sampai saya harus pergi ke proyek bangunan mengangkat batu bata? Bagus. Ternyata memang orang kampungan, saya kira dia menantu idaman. Saya benar-benar salah lihat, membuat kami kehilangan jodoh yang baik. Kau pergi dari keluarga Kusuma kami. Saya kira dia orang penting, ternyata memang sampah masyarakat. Cepat ceraikan putri saya, ku beritahu. Selama Hadi Kusuma masih hidup, kau jangan pernah bermimpi menikahi putri saya. Paman Tante. Jodoh apa yang bagus? Ayah. Ibu. Walaupun Fajar Purnama tidak punya apa-apa, tapi dia bisa untukku mengorbankan nyawanya melawan keluarga Sanjaya. Apa yang bisa dibantu Aditya Sanjaya? Sama sekali tidak peduli Fajar Purnama punya uang berapa. Di hidup ini selain Fajar Purnama, saya tidak akan menikah dengan siapapun. Apa maksudnya jodoh yang bagus? Ayah, Ibu. Walaupun Fajar Purnama tidak punya apa-apa, tapi dia bisa mempertaruhkan nyawanya untukku, melawan keluarga Sanjaya. Apa yang bisa dibantu oleh Aditya Sanjaya itu? Aku sama sekali tidak peduli Fajar Purnama punya uang berapa. Seumur hidup ini, selain Fajar Purnama, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Kurang ajar kau. Masa keluarga Kusuma kita tidak mau memanfaatkan pohon besar seperti keluarga Sanjaya, malah mau menikahkan anak dengan orang kampungan seperti ini? Semua yang dikatakan ibumu itu demi kebaikanmu. Kalian... Untungnya cuma pacar palsu. Siapapun yang dapat mertua seperti ini benar-benar sial banget. Kamu masih duduk di sini ngapain? Kamu mengotori sofa rumahku? Kamu sanggup ganti rugi? Cepat pergi, pergi. Kamu cepat pergi dari sini. Bukan Om Tante apaan? Pergi. Kamu duduk, kembali ke sini. Fajar Purnama, pergi. Kamu ini orang macam apa? Berani-beraninya mau menikahi putri kesayanganku? Dasar orang miskin. Kamu. Ayah, Ibu. Aku adalah putri kandung kalian, dari kecil sampai besar di mata kalian cuma ada uang. Apa keluarga kita sampai segitunya kekurangan uang? Suayan, semua ini ibu lakukan demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Kalau kalian benar-benar demi kebaikanku, kalian tidak akan memaksaku menikahi seorang playboy yang setiap hari hanya tahu hura-hura playboy. Suayan, bagaimana caramu bicara dengan ibumu? Kami menyuruhmu menikah dengan keluarga kaya. Itu semua demi kebaikanmu. Keluarga kaya? Baik. Karena kalian begitu suka dengan keluarga kaya, ya kalian saja yang menikah. Kurang ajar kau. Aku tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan kalian. Urusanku sendiri. Tidak perlu kalian ikut campur. Kamu kembali ke sini. Dasar anak kurang ajar, kamu kembali ke sini. Dasar anak kurang ajar, kembali. Kurang ajar, benar-benar kurang ajar. Aduh, benar-benar malapetaka. Aku seumur hidupku baru pertama kali diperlakukan sekeras ini. Sari Kusuma, mulai hari ini kita sudah selesai. Halo? Bocah nakal. Sudah 3 tahun tidak bertemu, katanya kamu sekarang sangat sukses, bahkan sudah punya pacar. Nah, kebetulan sebentar lagi hari ayah, bawa pacarmu pulang, biar bapak lihat. Pacar apa? Aku tidak tahu apa-apa. Bocah nakal, di depan bapak, masih mau pura-pura bodoh? Bego-begoan ya, kamu pikir urusan kamu menikah bisa disembunyikan dariku? Aduh. Bapak salah sangka, dia bukan pacarku. Kami berdua cuma pura-pura. Aku beritahu kamu, bocah nakal.
Kalau di hari ayah ini aku tidak bertemu dengannya, Bapak akan membuatmu berlatih lagi selama 3 tahun. Jangan dong, aku bilang ya. Halo, Bapak. Aku baru saja diusir. Masa aku harus masuk lagi dan memohon padanya? Fajar Purnama. Kenapa kamu keluar? Hari ini terima kasih sudah membantuku melepaskan diri dari Aditya Sanjaya. Tidak apa-apa, tidak usah berterima kasih. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku. Tapi, kamu membelaku sampai bermusuhan dengan keluarga Sanjaya. Lambat laun mereka pasti akan mengetahui identitasmu. Dengan sifat Aditya Sanjaya, mereka pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Nah, itu bagus. Ketika dia tahu siapa diriku sebenarnya, dia pasti akan... Sudahlah, aku tahu kamu gengsi. Tapi Direktur Zhao bisa menyelamatkanmu untuk sementara, tidak selamanya. Dan juga, semua yang kamu lakukan untukku hari ini sungguh membuatku tersentuh. Tapi kamu tidak perlu melakukan semua ini. Bahkan jika hubungan kita bukan pura-pura, aku tidak akan peduli berapa banyak uangmu. Lagi pula aku berbeda dengan orang tuaku. Aku bukan tipe wanita yang suka uang. Sebenarnya, yang kukatakan tadi, semuanya... Sudahlah, karena semuanya berawal dariku. Ini ada 1 juta, cepat ambil dan tinggalkan kota sungai. Jangan pernah kembali lagi. Ada 1 juta di sini. Kamu cepat ambil ini dan tinggalkan kota sungai. Jangan pernah kembali lagi. Uangnya tidak usah. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, tolong bantu aku satu hal. Apa bantuannya? Ikut aku pulang. Bantu aku menghadapi keluargaku. Tapi keluarga Sanjaya di sana? Sudah diputuskan begitu, keluarga Sanjaya di sana. Aku yang akan menyelesaikannya. Ayo pergi. Sialan. Fajar Purnama si sampah itu membuatku menderita seperti ini. Lambat laun suatu hari aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Halo. Ah Ming ya, kita semua telah dibodohi oleh Fajar Purnama. Dia sama sekali bukan apa-apa, orang penting. Dia hanya punya sedikit hubungan dengan Ibu Riani. Dia memanggil Ibu Riani untuknya, berpura-pura menjaga gengsi. Apa? Ini dia yang bilang sendiri, benar-benar nyata. Ah Ming ya, kamu selalu di hati Bibi. Selalu menjadi menantu yang baik. Sialan. Bocah sialan ini berani membodohiku, membuat ayahku menghajariku. Baiklah. Kamu tunggu saja. Aduh, bocah sialan ini. Riani ya. Besok bocah sialan ini akan membawa pacarnya kembali. Kamu pergi ke Hotel Sanjaya terbesar di kota sungai. Pesan 1 ruangan VIP terbesar. Jangan sampai kita kehilangan gengsi keluarga Purnama. Baik, Direktur Utama, aku akan segera melakukannya. Bantu aku siapkan lagi beberapa hadiah berat. Lagi pula ini pertemuan pertama. Sudah 3 tahun, akhirnya aku telah melewati hari-hari sulit sampai akhir. Ini bukan yang paling mewah di kota sungai, perumahan Danau Naga? Fajar Purnama. Ini adalah rumahmu? Tempat ini adalah rumah Riani Wibowo. Rumahku tidak di kota sungai. Aku bilang juga, yang bisa tinggal di sini pasti orang-orang berstatus tinggi. Baik, aku akan menunjukkan padamu. Biasanya aku sama sekali tidak bisa mengurusnya. Ayah. Oke, ayah tunjukkan ya. Biasanya sih ayah nggak sempat ngurusin semua. Ayah. Wah, dasar anak ini. Sudah beberapa tahun nggak ketemu. Kamu berubah banget ya. Biasa aja. Ini pacar si Fajar ya? Dia... Kamu ini selera nggak main-main. Bisa dapetin pacar secantik ini. Halo Paman, halo Direktur Zhao. Cepat, cepat, cepat. Duduk, jangan sungkan. Duduk, duduk. Kupikir kalian baru pulang besok, jadi nggak ada persiapan apa-apa. Dasar anak ini nggak kasih kabar dulu. Kalau kasih kabar, mana bisa kasih kejutan? Kamu... Nggak apa-apa, nak. Kebetulan sekarang jam makan. Ayah suruh dapur siapin makanan. Cepat, suruh Koki siapin makanan dan minuman enak. Nggak usah. Kami sudah makan, Paman terlalu baik. Masa nggak usah? Kesini anggap aja seperti rumah sendiri. Ayo, kita makan dulu. Makan yuk.
Ini kan ginseng emas amber. Sayang, kamu pernah makan hidangan ini? Aku belum pernah, tapi aku pernah dengar. Ini dibuat dari sarang burung walet emas sebagai dasarnya, dan ginseng berumur 1000 tahun. Satu hidangan ini harganya bisa ratusan juta. Wah, kamu tahu banyak juga. Tapi hidangan ini sudah dimakan Fajar sejak kecil. Dan ini makanan favoritnya. Bukan ayah, baru kemarin lusa aku jelasin soal statusku dengan jelas. Langsung kamu jebak anakmu sendiri. Fajar Purnama, jangan-jangan kamu benar-benar pewaris utama kota megah? Bukan ayah, baru kemarin lusa aku menjelaskan soal statusku. Kok ayah tega-teganya menjebak anak sendiri? Fajar Purnama, kamu tidak mungkin, apa benar, pewaris utama kota megah? Ayo, nak, coba cicip ini. Ini perut tuna. Oh, Ada lagi. Ini Ayah, bisa ngomong topik lain nggak? terima kasih Paman. Ini enak banget. ya makan yang banyak. Ini kata Fajar Purnama, keluarga biasa. Oh iya, Xueyan, kamu kenal Xiaofeng gimana sih? Di lokasi konstruksi. Iya. Kami bertemu di lokasi konstruksi. Betul. Oh, udah berapa lama kalian kenal? Ayah mau interogasi data pribadinya? Diam. 3 tahun, sudah 3 tahun. Ya. Pergi. Pergi. 3 tahun. Kalau gitu, berarti si bocah nakal ini baru saja aku usir dari rumah, Xueyan langsung ikut dia. Nggak cuma nggak meremehkan dia, tapi juga menemani dia susah selama 3 tahun. Benar-benar gadis yang langka dan baik hati. Ada apa? Nggak apa-apa. Ini pertama kalinya kamu datang, dan datangnya mendadak begini. Paman ini juga nggak siapin hadiah sambutan. Kartu ini dikeluarkan khusus oleh bank. Kartu hitam platinum, di seluruh dunia nggak sampai 10 lembar. Nggak ada batas limit, kamu bisa pakai semaumu. Anggap saja ini hadiah sambutan dari paman untukmu. Kartu hitam platinum. Di seluruh dunia tidak lebih dari 10 lembar. Tidak ada batasan limit, kamu bisa pakai sesukamu. Ini bisa dibilang hadiah perkenalan dari paman untukmu. Ayah, ini agak terlalu berharga ya? Iya Paman, ini terlalu berharga. Iya. Aku tidak bisa menerimanya. Berharga apa sih berharga? Menjadi menantu keluarga Purnama pantas mendapatkannya. Paman menyuruhmu ambil apa, ya ambil saja. Terima kasih Paman. Ayah, bukan. Ini barang ini. Kalian berdua makan dulu. Setelah makan, istirahatlah lebih awal. Ayah masih ada urusan di luar. Paman hati-hati di jalan. Baik. Kartu yang satu ini benar-benar kartu hitam platinum. Ku dengar, untuk punya kartu ini, minimal kekayaan keluarga harus dimulai dari 50 juta. Fajar Purnama, kamu sebenarnya siapa sih? Sial, sekarang benar-benar tidak bisa disembunyikan lagi. Lalu barusan Paman bilang, kamu setiap hari makan masakan ini. Bahkan keluarga terkaya di kota sungai, keluarga Zhao, pasti juga tidak mungkin tiap hari sanggup makan ini, kan? Baiklah. Kita berdua sekarang kan sudah jadi suami istri yang sah. Dia memang tidak matre. Kalau sampai keluarganya tahu identitas asliku, nanti mereka menempel terus padaku. Itu bagaimana dong? Aku tidak mau mendapatkan mertua yang matre seperti itu. Fajar Purnama, jujur saja, kalau tidak... Baik. Aku bilang. Fajar Purnama, jujur saja, kalau tidak... Baik. Aku bilang. Kartu ini memang asli, tapi tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Semua ini pemberian CEO Zhao. Keluargaku tidak mungkin bisa memberi hadiah semewah ini. Ayahku ini orangnya gengsi. CEO Zhao mungkin merasa kartu ini juga tidak terpakai baginya. Dan ini pertama kalinya kamu bertemu keluargaku. Jadi, kartu ini anggap saja sebagai kado perkenalan untukmu. Kalau masakan-masakan ini, Paman bilang kamu setiap hari. Kamu benar-benar percaya omongannya? Pernah lihat mana ada anak orang kaya kerja di proyek konstruksi? Selama 3 tahun? Coba pikirkan baik-baik. Iya juga ya. Iya kan? Fajar Purnama, aku rasa kartu ini terlalu berharga. Besok tolong kembalikan saja ke Paman. Aku tidak bisa menerimanya. Wanita ini lumayan menarik. Kartu hitam eksklusif saja ditolak.
Ini kado perkenalan ayahku untukmu. Kamu yakin tidak mau? Nona ini membantumu bukan demi uang. Lagi pula, keluargaku memang tidak sekaya keluarga Zhao. Tapi dibandingkan dengan kalian, menurutku kamu dan paman lebih membutuhkan ini. Sudah, cukup. Aku mau tidur. Malam ini kamu tidur di lantai. Wanita yang begitu baik, tapi punya orang tua yang matre. Ah, sayang sekali. Sudahlah, aku mau tidur. Hari ini kamu tidur di lantai. Wanita yang begitu baik, tapi punya orang tua yang matre. Ah, sayang sekali. Pak Direktur Yan, semua yang di hotel itu sudah siap. Xiao Zhao. Hari ini aku ingin mengajak keluarga Shueyan makan. Sekalian membahas pernikahan kedua anak ini. Bagaimana menurutmu? Pak Direktur, ada satu hal yang tidak tahu harus diungkapkan atau tidak. Kamu sudah mengikuti aku belasan tahun. Apa yang tidak bisa dikatakan? Begini, waktu itu aku pergi ke rumah keluarga Kusuma. Menemukan orang tua Nona Ye sepertinya tidak terlalu menyambut baik sang Yang Master. Menurut Bapak, kali ini apakah kita masih perlu mengundang mereka? Ada pepatah kuno yang bagus. Anak perempuan yang sudah dewasa pasti akan pergi. Tadi malam aku ngobrol dengan Shueyan, baru tahu selama 3 tahun Xiaofeng pergi ini, Shueyan ikut dia menderita selama 3 tahun. Anak Shueyan ini lembut dan murah hati, cocok dengan anak ini, tapi... Sudah. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Keluarga Kusuma bertindak seperti ini adalah demi mempertimbangkan Shueyan, menganggap kondisi Xiaofeng tidak memadai. Kamu bantu mereka atas nama keluarga Purnama. Ajak mereka keluar. Sekalian selesaikan kesalahpahaman ini. Baik, saya mengerti. Kalau begitu saya atas nama keluarga Purnama siapkan beberapa hadiah untuk mereka. Bagus. Agus Wibowo, kamu segera atas nama keluarga Purnama transfer 2 miliar ke keluarga Kusuma. Bangun, makan sarapan. Ayo. Shueyan, tidurmu tadi malam bagaimana? Paman, tadi malam aku tidur sangat nyenyak. Sudah lama tidak tidur seenak ini. Ayah! Ekspresimu ini maksudnya apa? Shueyan, kemarin paman kurang menjamu dengan baik. Jangan tersinggung ya. Ah, tidak. Paman sudah menjamu dengan sangat baik. Nanti kamu dan Xiaofeng pergi ke Hotel Sanjaya. Sekalian ajak ayah dan ibu mertua. Kita dua keluarga berkumpul dengan baik. Sekalian bicarakan lagi pernikahan kalian berdua. Nanti kamu dan Xiaofeng pergi ke Hotel Nasional. Sambil mengajak orang tua calon besan, kita berkumpul bersama. Sekalian bicarakan pernikahan kalian. Pak, tidak usah. Aku dan Shueyan, kami berdua bisa urus sendiri. Oh iya. Jangan terlalu boros. Pernikahan kalian berdua. Itu urusan besar dua keluarga. Orang tua dari kedua belah pihak tidak bertemu, itu tidak pantas. Sudah diputuskan. Hotel sudah aku pesan. Aku dan Xiao Zhao akan pergi dulu ke hotel menunggu kalian. Xiaofeng, ajak dia untuk menjemput mereka. Nak, tenang saja. Ayah pasti akan membantumu menjaga gengsi. Aku baru saja diusir orang tuamu. Mereka pasti tidak akan datang. Ini gimana dong? Bagaimana kalau cari 2 orang untuk berpura-pura? Berpura-pura? Ini tidak bisa. Riani Wibowo sudah pernah ketemu orang tuamu. Kalau kamu cari 2 aktor pasti ketahuan. Kalau begitu, terus gimana? Memangnya bisa gimana lagi? Ya lakukan saja. Pokoknya aku tidak mau telepon. Aku baru saja diusir. Orang tuaku pasti tidak akan datang. Kalau mau telepon, kamu saja. Aku yang telepon. Iya, pokoknya aku tidak mau telepon. Tolong kamu. Bantu aku untuk terakhir kalinya. Boleh tidak? Aku coba dulu. Tolong sekali lagi. Bantu aku untuk terakhir kalinya. Boleh? Aku coba lihat. Baik.
Kami pasti datang tepat waktu. Iya, baik-baik. Telepon siapa? Lihat senyummu. Keluarga Sanjaya, Agus Wibowo sendiri yang menelepon. Bilang tidak hanya menjamin proyek Teluk Bintang tidak akan diganggu, tapi juga mau menyuntikkan modal 2 miliar kepada kita. 2 miliar? Beneran? Tentu saja beneran. Agus Wibowo ditelepon menepuk dada dan berjanji padaku. Oh iya, dia juga bilang, keluarga Sanjaya mengundang kita ke Hotel Sanjaya untuk membicarakan pernikahan anak perempuan. Wah, anak perempuan kita ini akhirnya sadar juga. Kamu bilang keluarga Sanjaya mengajak kita. Ini telepon dari Agus Wibowo ke kamu. Jangan-jangan Pak Agus ini mewakili si anak itu. Tidak mungkin. Di kota sungai yang kecil ini, selain Pak Agus dan keluarga Sanjaya, siapa lagi yang punya uang sebanyak itu? Lagi pula, kalau Pak Agus mau memberinya 2 miliar, masak dia masih mau kerja di proyek? Menurutku sih, anak kesayangan kita ini sudah sadar, dengan jamming berbaikan lagi. Betul, begitulah. Iya juga. Hotel Sanjaya adalah hotel terbaik di kota sungai. Memang milik keluarga Sanjaya. Sekali makan di sana bisa ratusan ribu. Iya. Biar si brengsek itu angkat batu seumur hidup, juga nggak akan cukup bayarnya. Sayang Agus Wibowo telepon ayahmu, menyuruh kita datang. Ayah ibu, kalian tidak keberatan aku dengan Yan. Ayah dan ibumu sudah paham. Ini pilihanmu, ayah dan ibu mendukungmu. Iya, sudahlah, aku siap-siap dulu. Gimana? Setuju? Bagus, ganti baju, berangkat. Bagaimana sudah setuju? Baik, ganti baju, berangkat. Hidangan sudah lengkap, masih berdiri di sini ngapain? Bapak Yan, Ibu Zhao. Nah, proyek yang kita bicarakan sebelumnya. Waktu itu, Tuan Muda bisa memaafkan kalian. Sudah sangat beruntung, kamu masih berani di sini, membicarakan proyek itu. Ya. Zhao. Kerukunan membawa rezeki. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Hari ini adalah hari yang bahagia. Jangan terus-menerus mengungkit kesalahan lama. Asalkan keluarga Sanjaya bekerja sama dengan jujur. Itu bukan tidak mungkin. Sangat jujur, sangat jujur. Sudah, keluar dulu. Nah, Ibu Zhao, saya akan menunggu kabar baikmu di luar. Bapak Yan, Anda tidak tahu waktu itu di keluarga Kusuma, mereka terhadap Tuan Muda. Zhao. Ini adalah proyek triliunan rupiah. Kami juga sudah melakukan riset. Di kota sungai, selain keluarga Sanjaya, tidak ada yang kedua bisa menanggung proyek ini. Lagi pula, keluarga Sanjaya bersedia membiarkan kami mengambil bagian besar. Sebagai pebisnis, yang penting adalah saling menguntungkan. Baiklah, hari ini adalah hari yang bahagia. Kalau keluarga Sanjaya bekerja sama dengan jujur, bisa dibilang seperti memperindah yang sudah indah. Bahkan untuk pernikahan kedua keluarga kita, memberikan awal yang baik. Saya mengerti Bapak Yan. Kalian di sini jaga Bapak Yan. Baik. Ini adalah awal yang bagus untuk pernikahan kedua keluarga kita. Untuk pernikahan kedua keluarga kita. Saya mengerti, Direktur Yan. Kalian tunggu di sini menemani Direktur Yan. Baik. Bapak Yan, Ingat baik-baik. Hari ini hotel ini tidak melayani siapapun departemen keamanan kalian. harus waspada. Oh, baik. Pastikan orang-orang di ruang VIP ini dilayani dengan sangat baik. Jika ada masalah sedikit pun, kepalamu akan kupenggal. Mengerti Bapak Yan, semuanya akan dilakukan sesuai perintah Anda. Ibu Zhao. Ibu Zhao sudah keluar. Kontraknya sudah siap? Ibu Zhao. Sudah siap Ibu Zhao, silakan lewat sini. Waspada. Departemen Keamanan, jaga ketertiban dengan baik. Sempurna. Setelah memakai baju ini, karakternya jadi lebih baik. Yang penting orangnya tampan, pakai apapun akan terlihat berkarakter. Sudahlah, jangan sombong. Seperti yang kita sepakati kali ini, aku membantumu setelah ini kita tidak saling berhutang lagi. Baik. Kalau kamu tidak menggangguku. Mungkin sekarang ini aku sudah punya banyak wanita di sekitarku. Sial. Sungguh sangat menyebalkan. Kalau bukan karena ayahku, yang memaksa aku ikut dengannya, mana mungkin aku hampir mati kebelet. Halo Bu, kamu dan ayah sudah sampai mana? Sari Kusuma. Bagus pasangan brengsek ini sedang bingung cari kalian. Hampir saja gue mati lemas. Halo Bu, kamu dan ayah sudah sampai mana? Sari Kusuma.
Bagus pasangan brengsek ini. Gue lagi bingung cari kalian. Santai aja, pelan-pelan, nanti aja. Aditya Sanjaya, kenapa kamu di sini? Kenapa gue di sini? Ya karena kalian berdua, pasangan brengsek ini. Bikin gue sekarang mau ngapain aja. Harus lapor dulu ke bokap. Ketawa apaan? Kamu datang pas banget. Waktu kamu mainin gue kemarin, gue lagi bingung cari kamu. Sialan, hari ini kebetulan. Mari kita selesaikan urusan ini. Satpam, Satpam. Tuan Muda Sanjaya, patahkan kakinya. Buang dia keluar. Aditya Sanjaya, kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja mau balas dendam. Sanjaya, sepertinya pelajaran yang kuberikan kemarin belum membuatmu berubah. Kalau kamu masih keras kepala seperti ini, aku tidak keberatan. Memberimu pelajaran sekali lagi. Sialan, masih berani sebut soal kemarin. Hajar habis dia. Semuanya berhenti. Manajer David, kamu datang pas sekali. Kedua orang ini mengganggu ketertiban hotel kita. Kamu panggil beberapa orang, buang mereka berdua keluar. Bukan begitu, manajer. Kami diundang oleh Direktur Zhao dan ayahnya Fajar Purnama untuk datang ke sini. Omong kosong. Direktur Zhao dan bokap gue sekarang sedang di lantai atas di ruang tamu, sedang membahas pekerjaan. Kamu kira Hotel Sanjaya kami itu tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang? Ku beritahu kamu, dia itu cuma seorang buruh kasar bau keringat. Bokapnya paling-paling cuma seorang pemulung sampah. Aku kasih tahu, dia itu cuma buruh kasar kampungan. Bapaknya paling-paling cuma seorang pemulung. Aditya Sanjaya, kamu bicara yang sopan. Kamu kasihan, aku kasih tahu. Hotel Sanjaya kami adalah hotel termewah di kota Sungai. Bapaknya cuma tukang loak kampungan. Mungkin seumur hidup ngumpulin rongsokan nggak bakal bisa nongkrong sekali di sini. Tuan Muda Aditya, hari ini hotel kami kedatangan tamu penting. Bapak Aditya tadi bilang khusus, hotel tidak melayani tamu lain, biar nggak mengganggu tamu penting itu. Ayo. Ulangi lagi apa yang kamu bilang tadi. Kenapa? Sakit hati? Kena titik lemahnya? Kalau gitu aku ulang. Bapakmu cuma tukang loak kampungan. Terus mau apa? Waktu itu aku sudah memberi kelonggaran. Kamu bandel terus, sudah deh. Tapi hari ini kamu berani menghina bapakku. Sungguh keterlaluan, nggak bisa ditolerir. Tuan Muda Aditya, kurang ajar, berani-beraninya di Hotel Sanjaya kami. Fajar Purnama, tanganmu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Bangsat, berani mukul aku di wilayahku sendiri. Hajar dia. Jangan gerak. Cepat telepon. Kamu saja berani mulut. Kenapa aku nggak berani tangan? Aku peringatkan kalian. Jangan ada yang bergerak. Kalau tidak, kalian pasti akan menyesal. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pantas? Jujur saja aku kasih tahu. Hari ini tamu penting yang disebut-sebut itu adalah aku. Tamu penting yang dimaksud itu yaitu aku. Bukan Fajar Purnama. Jangan kira karena kamu kenal Direktur Zhao bisa berbicara beberapa kata lalu merasa dirimu hebat. Kalau begitu aku akan jujur memberitahumu. Hari ini tamu penting ayahku itu adalah bos besar di belakang layar dijuluki Raja Tunai Kota Megah, Direktur Utama Fajar. Orang itu adalah ayahku. Kamu ayahmu. Sekarang kita bisa masuk, kan? Ini Fajar. Fajar Purnama membual terlalu besar. Aduh, tenang saja. Aku ini orang yang tidak pernah berbohong. Ayo pergi. Berdiri. Kampungan kamu sudah menipuku sekali sebelumnya. Kali ini masih ingin menipuku? Jika ayahmu benar-benar adalah presiden Direktur Fajar, mengapa kamu berada di lokasi konstruksi mengangkut batu bata? Apakah aku mempermainkanmu? Telepon saja ayahmu, tanya saja. Kan selesai? Fajar, lebih baik kita berhati-hati. Bagaimana jika yang dikatakannya benar, semua kita bisa hancur semua. Tuan Muda Sanjaya, lebih baik kita berhati-hati. Kalau dia berkata benar, kita semua bisa hancur. Omong kosong. Ayahku dan Direktur Zhao sedang bernegosiasi kerjasama di atas. Fajar Purnama, apa kau sudah tahu dan sengaja ingin menggagalkan kerjasama kedua keluarga kita? Benar kan? Kerjasama kedua keluarga kalian hanya butuh satu kata dariku. Perlu apa ku sabotase? Baik. Kalau kalian tidak berani, aku yang akan berani. Tahan dia. Kau, Fajar Purnama, mau memanggil orang? Hari ini kau sudah tamat. Orang yang berani macam-macam dengan Tuan Muda Sanjaya sepertinya belum lahir. Dua orang tak tahu diri.
Berani sekali, sungguh berani sekali. Berani-beraninya membuat keributan di grup Guoming kami. Sialan. Manajer David, jangan banyak bicara lagi dengannya. Telepon dan panggil orang. Halo, semuanya ke lobi sekarang. Ada orang buat onar di sini. Ya. Ku beritahu, di seluruh kota sungai, tidak ada yang berani melawan keluarga Sanjaya. Hari ini adalah hari kematianmu. Bagus. Kalau begitu kita lihat siapa di antara kita berdua yang mati duluan. Halo, kalian sudah sampai mana? Kenapa diam saja? Kalian sudah sampai mana? Bunuh dia, Fajar Purnama. Hari ini adalah hari kematianmu. Siapa kau ini? Berani-beraninya menyentuh anakku. Coba sentuh satu jarinya saja. Pergi. Fajar Purnama, hari ini saatnya kau mati. Baik. Kalau begitu mari kita lihat di antara kita berdua siapa yang mati duluan. Fajar Purnama, jangan gegabah. Mereka banyak orang. Kita pasti tidak bisa menang. Cepat pergi dari sini. Mau pergi? Kau kira Hotel Sanjaya kami ini pasar sayur? Bisa seenaknya datang dan pergi? Hari ini kalian berdua tidak boleh pergi sama sekali. Manajer David. Dia mau pergi ya, boleh saja. Tapi dia harus berlutut, meniru anjing, dan merangkak lewat bawah selangkanganku. Dengar tidak, Tuan Muda Sanjaya bilang, dari bawah selangkangannya kau harus merangkak keluar. Kalian pantas membuatku berlutut. Di mataku, menghancurkan keluarga Sanjayamu semudah menginjak seekor semut. Ayo sekarang, berlutut dan minta maaf pada kami. Ini adalah satu-satunya jalan keluar untuk keluarga Sanjayamu. Wah, mulutmu besar sekali. Ayo orang-orang. Tangkap dia, patahkan kaki anjingnya. Aku akan mempermalukannya di depan umum dan main-main dengan wanita sampai mati. Semuanya, berhenti. Berhenti kalian semua. Pak. Paman. Buta mata kalian. Bahkan tamu kehormatanku, Eko Purnama, berani kalian ganggu? Siapa kau ini? Aku ini. Orang yang tak bisa kau lawan. Buah sakarku! Manajer David, kau baik-baik saja. Fajar Purnama, ayahmu ini kejam sekali ya. Soal temperamen ayahku ini memang agak sedikit kasar. Itu bukan agak sedikit lagi dong. Dengar ya. Kalau hari ini anakku dan menantuku kehilangan sehelai rambut pun, aku akan buat kalian menghabiskan sisa hidup di kursi roda. Oh, siapa rupanya? Berpakaian rapi seperti orang. Kukira orang penting dari mana. Ternyata cuma ayah miskin si bocah ini. Bilang mau buat kami duduk di kursi roda. Menurutku, yang harus duduk di kursi roda adalah kalian berdua. Diam saja ngapain? Bunuh mereka. Anak muda, sebelum kau bertindak gegabah, sebaiknya pikir dulu apakah kau sanggup menanggung risikonya. Membunuh kalian berdua si miskin. Perlu mikir risiko apa lagi? Tidak dengar apa kataku? Bunuh kalian berdua si miskin. Masih perlu tanggung akibat apa lagi? Gak dengar omongan gua. Tunggu dulu. Aditya Sanjaya. Hal ini terjadi karena aku. Aku yang berbuat, aku yang tanggung. Kumohon lepaskan mereka berdua. Kalian berdua benar-benar romantis banget ya. Lepaskan mereka. Bisa, tapi kamu harus di sini. Di depan umum, beri kami tarian striptis. Mungkin kalau aku senang, aku akan lepaskan mereka. Sueyan, jangan pedulikan dia. Sembunyi di belakangku. Jangan sampai darahnya muncrat ke kamu. Fajar Purnama, aku tahu kamu dan Paman sangat dekat. Tapi sekarang Direktur Zhao tidak ada. Kita tidak bisa melawannya.
Keluarga Sanjaya itu apa sih? Bicara besar sekali. Kamu anaknya Budi Sanjaya kan? Iya, Bapak tua. Lumayan tajam juga matamu. Baik. Hari ini ku beri kamu kesempatan. Suruh penjagamu mundur. Datang sini. Minta maaf pada calon menantuku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkan keluarga Sanjayamu. Hari ini aku kasih kamu kesempatan. Suruh satpammu mundur. Kemari, minta maaf ke calon menantuku. Kalau tidak, aku tak akan memaafkan keluarga Sanjayamu. Kebanyakan nonton drama pendek ya? Kalian ini? Gila kali ya. Bapak tua, kamu pikir kamu siapa? Keluarga Sanjaya kami perlu kau maafkan? Kalau begitu kamu menolak ya? Memangnya kenapa kamu pantas? Bagus. Kamu pikir keluarga Sanjayamu bisa berbuat semaunya? Tahukah kamu dunia ini sangat luas? Banyak orang yang bisa menghancurkanmu, keluarga Sanjaya. Kebetulan kami adalah salah satunya. Sial, banyak omong, serang mereka. Ayah bawa Shueyan menjauh. Fajar Purnama. Bagus. Nak. Kau. Mau apa kau? Mau apa? Tentu saja mau menghajar kau. Kau apa kau? Tadi kan keras kepala. Shueyan. Nanti selama ada keluarga Purnama, tak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Aku kasih tahu ya, papaku ada di sini tahu. Kalau dia tahu, Terus mau apa? Papamu yang pengecut itu, kau lupa? Ayo. Ayo, sekarang. Sujud minta maaf ke Shueyan. Dasar anak kurang ajar. Bahkan papamu sendiri, Budi Sanjaya ada di sini, juga tak berani bilang tidak. wah sombong sekali kau. Bahkan ayahmu sendiri, Budi Sanjaya ada di sini pun tidak berani bilang tidak. Wah, sombong sekali kau. Arjuna, akhirnya kau datang. Dia bukan cuma bikin onar di hotel, bahkan bilang mau menghancurkan keluarga Sanjaya. Arjuna, kau cepat bunuh dia. Tenang Tuan Muda, serahkan saja padaku. Arjuna. Jangan-jangan itu yang bisa bunuh sapi dengan satu pukulan. Arjuna? Arjuna juara bertahan 8 tahun sampai sekarang belum pernah kalah. Kalau gitu mereka pasti tamat riwayatnya. Arjuna, akhirnya kau datang. Kau harus beri aku keadilan. Mereka tendang testisku sampai pecah. Apa? Cuma trik receh berani pamer di depan ahlinya. Biar aku yang hadapi kau dulu. Biarkan aku yang hadapi kamu dulu. Arjuna, jagoan sekali. Fajar Purnama, aku beritahu kamu, hari ini adalah hari kematianmu. Tuan, orang ini sangat kuat. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Kalian berdua, istirahatlah di samping.
Bocah, beraninya kamu mengabaikan aku orang tua ini. Arjuna, dialah Fajar Purnama itu, katanya, ingin menghancurkan keluarga kami, keluarga Sanjaya. Arjuna, asalkan kamu bisa, patahkan kedua kakinya untukku. Keluarga kami, keluarga Sanjaya, bisa memberimu imbalan 1 miliar. Tuan Yan terlalu sopan. Aku dan ayahmu adalah teman lama, membicarakan uang. Bukankah itu merusak persahabatan? Bocah, apakah kamu akan mengakhiri hidupmu sendiri, atau biarkan aku orang tua ini mengantarmu? Dengan kemampuanmu, masih belum layak membuatku mengakhiri hidup sendiri. Cari mati. Fajar Purnama. Dengan kemampuanmu, belum pantas membuatku mengakhiri hidupku sendiri. Kau cari mati. Fajar Purnama. Cuma segini kemampuannya? Apa yang terjadi? Sekarang giliranku. Kamu... Ini bagaimana? Arjuna. Bahkan satu telapak tangannya saja tidak bisa kau tahan. Fajar Purnama, kamu... Anak baik, memang anakku Eko Purnama. Kamu, jangan mendekat. Ibu Zhao, Anda tenang saja. Grup utama memilih saya sebagai agen ini pasti tidak akan mengecewakan Anda. Bagus kalau begitu. Oh ya, ada satu hal lagi. Putra keluarga kami telah bertunangan dengan Nona Ye. Direktur Yan menyuruh saya menyampaikan pesan. Putra Anda, kalau berani lagi mengganggu Nona Ye, kami pasti akan menghukumnya tegas. Mohon tolong sampaikan pada Direktur Yan agar dia 100% tenang. Bocah brengsek itu sudah saya kurung. Kedepannya pasti tidak akan mengganggu Tuan Muda Yan lagi. Itu yang terbaik. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Kamu, jangan mendekat. Banyak sekali. Buat apa banyak orang takut sama dia? Ayo serang bersama. Ayo, kenapa diam saja? Ayo. Semua berhenti. Semua berhenti. Bapak Yan, Bapak Zhao, akhirnya kalian datang juga. 3 orang ini tidak hanya membuat keributan di hotel kami. Baru saja bahkan hampir menghancurkan buah zakarku. Ayo cepat, segera panggil orang. Tangkap mereka. Tangkap. Diam. Berani sekali. Kalian berdua datang tepat pada waktunya. Budi Sanjaya anakmu sangat sombong. Tidak hanya mengganggu anakku di depan umum dan calon menantuku. Bahkan saat aku datang, juga ingin menghajar aku. Bukan. Bapak Yan tenanglah, Bapak. Aku pasti akan memberikan Bapak penjelasan yang memuaskan. Tidak perlu penjelasan lagi. Baru saja kami sudah memberinya banyak kesempatan. Kamu anak durhaka tanpa izinku. Siapa yang menyuruhmu keluar membuat masalah untukku? Bapak Zhao bukan seperti itu. Saat kami datang sudah bilang padanya, kami diundang oleh Bapak dan Paman Yan untuk datang ke sini. Mereka yang memulai duluan. Kami terpaksa membalas. Kamu anak durhaka. Tanpa izinku, siapa yang menyuruhmu keluar dan membuat masalah untukku? Bapak Zhao, bukan seperti itu. Saat kami datang, sudah kami beritahu dia kalau kami diundang oleh Anda dan Paman Yan. Mereka yang mulai duluan. Kami terpaksa membalas. Kalian berdua, cepat-cepat berlutut. Minta maaf pada Bapak Yan dan Tuan Muda Yan. Tidak usah repot-repot. Tadi Tuan Muda kami sudah bilang, sudah terlalu banyak kesempatan yang diberikan kepada mereka. Mulai sekarang keluarga Sanjaya tidak perlu ada lagi. Ini
Bapak Yan, Tuan Muda Yan, saya yang gagal mendidik. Saya pantas mati. Tolong pertimbangkan jasa keluarga Sanjaya yang selalu setia melayani. Maafkan kami sekali ini saja. Cepat pergi, orang ini bukan lawan kita. Itu kan Arjuna, kok bisa jadi begitu? Ini Apa yang terjadi? Cepat pergi, cepat. Kita tidak boleh macam-macam dengannya. itu bukan Arjuna. Kok bisa jadi seperti itu? Ini Apa yang terjadi? Kuberi kalian kesempatan. Aku tunggu kalian untuk balas dendam padaku. Fajar Purnama, Paman Fajar. Sueyan, menghadapi orang yang luar biasa harus pakai cara yang luar biasa juga. Kau tak perlu membela mereka. Tidak. Ayah, ibu, kok kalian datang? Sueyan, apa yang terjadi? Budi Sanjaya ini kenapa berlutut di sini? Ayah, bangun. Keluarga Sanjaya kami ini keluarga terhormat. Masa tanpa mereka kita bisa mati kelaparan? Apa yang kau omongin? Kau tahu tidak siapa yang berdiri di hadapanmu ini? Kamu tahu yang berdiri di depanmu siapa orangnya? Kenal dong, itu kan si miskin yang kerja serabutan di proyek. Fajar Purnama Direktur Zhao bukan untuk mereka semua. Bangsat. Tapi dia adalah orang terkaya di kota megah 4 keluarga besar pemimpin. Keluarga Purnama Bapak Purnama. Si miskin yang kamu sebut, tepatnya di luar menyembunyikan identitas yang berlatih selama 3 tahun. Putra keluarga Purnama. Apa yang terjadi? Lagi-lagi orang terkaya di kota megah, satu-satunya pewaris keluarga Purnama. Apa? Kamu benar-benar putra keluarga kaya? Sueyan, kita berdua punya perjanjian 3 tahun. Dalam 3 tahun ini tidak boleh memberitahu pihak luar mengungkapkan identitas kita. Jadi selama beberapa tahun ini, kamu mengikutinya banyak menderita. Tapi tenang saja, mulai sekarang, keluarga Purnama akan memberi kompensasi ganda padamu. Benar, semua yang dikatakan itu benar. Benar, semuanya benar. Apa yang dikatakan Fajar Purnama benar? 2 miliar itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Sanjaya. Ini diberikan Fajar Purnama kepada kami. Pasti. Kan sudah kubilang, siapa yang punya muka sebesar itu sampai bisa membuat Agus Wibowo mengatur sendiri. Sekarang akhirnya mengerti. Kita memperlakukan Fajar Purnama seperti itu sebelumnya. Ini... Kalian berdua, maksudnya Bapak dan Ibu, calon besan. Bapak dan Ibu, silakan naik dulu dan istirahat. Aku akan urus masalah di sini. Aku segera menyusul. Pak Fajar, kami tidak bisa melihat Gunung Tai. Kami mohon, beri kami satu kesempatan. Boleh tidak? Sekarang tahu takut. Iya. Tuan Fajar, ini tidak ada hubungannya denganku. Semua gara-gara dia, Aditya Sanjaya. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Kalau bukan karena kamu ingin menjilat aku, kamu akan melakukan ini, hah? Kalau bukan karena kamu ingin menjilat aku, apa kamu akan melakukan ini, hah? Xiaofeng, urusan ini serahkan padamu untuk menanganinya. Baik, Ayah, saya mengerti. Feng, Tuan Feng, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya mohon, jangan batalkan kerjasama antara kedua keluarga kita. Aduh. Kamu tadi bukannya ingin meminta Sueyan menari striptis untukmu? Tidak. Saya bukan manusia. Saya sampah. Saya bukan manusia. Saya benar-benar tahu salah. Tuan Feng, tolong beri saya satu kesempatan. Tuan Muda Yan, beri saya satu kesempatan. Tuan Muda Yan. Baik. Kalau begitu, kalian berdua. Tampilkan saja striptis di depan umum. Menari. Lepas baju. Boleh tidak, Tuan Muda Yan? Bagus tidak? Boleh? Tuan Muda Yan, lihat saya baru belajar. Tuan Muda Yan. Bisa nggak? Tuan Muda Yan. Bagus nggak? Boleh. Tuan Muda Yan, lihat, aku baru belajar. Tuan Muda Yan.
Baik, baik, baik. Sudahlah, sudahlah. Kalian pikir dengan menari bisa menebus dosa? Sudah kubilang, kalian akan mati dengan sangat menyedihkan. Bambang Harto, Budi Harto. Ya, Tuan Yan, kasihani nyawaku. Tuan Yan, kasihani nyawaku, Tuan Yan, lepaskan aku, Tuan Muda Yan. Tuan Feng, aku tahu salahku, aku benar-benar tahu salahku, Tuan Fong. Asalkan kau mau melepaskanku, melepaskan keluarga Sanjaya kami. Aku mau melakukan apapun. Hotel ini nanti juga akan kuganti rugi untukmu, boleh nggak? Gue butuh hotel lu. Ku beritahu kalian, orang-orang yang pernah menghinaku, aku tidak akan melepaskan satupun. Xiao Feng, aku ini kan ibu mertuamu. Bisakah kau memaafkanku? Xiaofeng, kami sudah bertobat. Paman Bibi, kalian ini ngapain cepat bangun? Kalau kau tidak memaafkan kami hari ini, kami tidak akan bangun hari ini. Aku akan terus berlutut di sini. Xiaofeng, kami ke depannya. Tidak akan lagi mata duitan. Kedepannya pasti tidak akan lagi meremehkanmu. Iya. Setidaknya berikan kami lagi satu kesempatan. Bibi tahu salah, ya. Bibi tahu sudah salah, iya. Bapak dan ibu mertua, kami tahu, kalian semua memikirkan Xueyan. Begitulah, aku akan mewakili si bocah nakal ini untuk memaafkan kalian. Paman dan Bibi, kalian bangun dulu. Begini, hal-hal yang dulu, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tapi, jika kalian masih seperti dulu, aku benar-benar tidak akan mengakui kalian lagi. Tidak. Kami pasti tidak akan seperti sebelumnya terhadapmu. Aku pasti akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Iya. Baik. Ayo, cepat bangun. Bangun. Kakang Feng, Kalau begitu, bagaimana dengan aku? Pergi, jangan ganggu aku. Xueyan, lihatlah aku, sudah bertahun-tahun menjadi anjing peliharaanmu. Bisakah kamu membantu aku memohon? Pada Kakang Feng, Aditya Sanjaya, ini akibat perbuatanmu sendiri. Budi Sanjaya, aku kasih waktu 1 menit. Cepat bawa anakmu pergi dari sini. Direktur Yan, Tuan Muda Yan, bisakah melihat wajahku? Kamu punya muka? Kalau begitu, apakah Tuan Muda Yan ingin menghancurkan keluarga kami, keluarga Sanjaya? Memangnya kenapa? Baik. Ini kalian yang memaksaku. Budi Sanjaya, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin keluarga Sanjaya mempunyai jalan hidup. Tapi kalian malah menghabisi sampai ke akar-akarnya. Maka lebih baik aku manfaatkan hari ini yang ramai orang untuk mengajak kalian semua ikut mati. Kalau begitu, kenapa aku tidak memanfaatkan hari ini saat kita jumlahnya banyak dan kuat untuk menyeret kalian semua ikut mati bersamaku? Budi Sanjaya, aku sarankan kau lebih baik menyerah saja. Kami masih bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan mayatmu dalam keadaan utuh. Apa katamu? Budi Sanjaya. Aku di dunia hitam ini sudah berkeliaran bertahun-tahun, hidupku juga selalu di ujung tanduk. Masa aku takut dengan ancamanmu? Budi Sanjaya, kau pikir pantas menyeret kami ikut celaka? iya ayah, mereka cuma berapa orang sih? Ini kan gara-gara ayah yang bikin masalah. Direktur Yan, kau di dunia bisnis bisa mengubah situasi sesuka hati, pasti sudah tahu 2 tinju sulit melawan 4 tangan, bukan? Kamu sudah mahir di dunia bisnis, pastinya kamu tahu 2 tangan sulit melawan 4 tangan, kan? Bapak Direktur Yan, Tuan Muda Yan, perseteruan sebaiknya diselesaikan, bukan diperpanjang. Asalkan kamu lepaskan keluarga Sanjaya kami. Saya janji, saya akan menghormati kalian seumur hidup dan juga akan mengeluarkan keluarga Sanjaya kami setengah dari harta. Sebagai kompensasi. Cara ini bagus. Mau adu jumlah orang ya? Baik. Agus Wibowo, saya perintahkan kamu segera datang ke Hotel Sanjaya. Agus Wibowo, aku perintahkan kamu untuk segera datang ke Hotel Sanjaya. Maaf Pak Fajar, saya terlambat datang.
Kepung tempat ini, semua orang di sini jangan biarkan seorang pun lolos. Siap, Pak Fajar. Kepung. Kamu mau adu jumlah orang ya? Masih mau? Budi Sanjaya jalan ke surga, tidak kau tempuh pintu neraka, tak berpenghalang kau malah nekat masuk. Fajar, Shuyan, kalian bilang, bagaimana cara menghadapi mereka? Aku ikut Fajar. Baik. Hari ini, urusan ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku juga tidak ingin menyulitkan kalian. Yang paham situasi cepat minggir. Ayo pergi. Mulai hari ini kota sungai tidak akan ada lagi keluarga Sanjaya. Bawa mereka berdua keluar. Tuan Fajar. Aku tahu salah, Tuan Fajar, aku tahu salah, Tuan Fajar, kasih aku satu kesempatan, Tuan Fajar. Aku tahu salah, Pak Feng. Kasih aku satu kesempatan lagi, Pak Feng. Pak Feng, aku tahu salah. Bapak mertua. Mari kita duduk dan bicara, bahas soal kedua anak kita. Iya. Bapak mertua, Mari kita pilih hari yang cocok, ajak juga ibu mertua. Kita dua keluarga bisa berkumpul bersama. Cari hari baik untuk kedua anak ini. Langsung tetapkan pernikahan mereka. Ya. bagus. Xiao Feng, Shuyan, kalian berdua ada yang mau katakan? Aku ikut saja apa kata kalian. Betul, ayah, paman dan bibi. Hal seperti ini, sebaiknya kalian yang dewasa yang tentukan waktunya. Bagus sekali. Maksudku, hubungan kedua anak ini sangat baik. Iya. Xiao Zhao, kamu bilang ke rumah. Siapkan makanan dan minuman enak. Aku mau bersama bapak mertua minum sampai puas. Baik. Baik, Direktur Yan. Ayo. Hari ini kita harus minum sampai puas. Aku mau minum dengan bapak mertua sampai mabuk. Baiklah. Ayo. Yuk, ayo. Hari ini kita harus minum sepuasnya. Kamu ini laki-laki loh, kok malah lebih pemalu dari cewek? Kamu tahu apa? Ini bukan namanya malu-malu, ini namanya kesopanan pria. Kesopanan apaan? Tadi kenapa kamu nggak jujur? Masa kamu suka sama aku? Bisa dibilang begitu. Hah, seperti mimpi saja 2 tahun lalu. Setelah kejadian itu aku terus bermimpi tentangmu. Sekarang kita sampai di titik ini memang sudah takdir. Oke deh, aku bilang juga, kamu ini cewek kok nggak minta apa-apa, ternyata mau tubuhku ini. Jangan ngomong sembarangan. Lihat kan bener kata aku, muka kamu aja udah merah. Masih ngomong lagi. Aduh, mukul orang.